Shalom kekasih Kristus, mengalami gelombang hidup hendaknya jangan menjadi alasan untuk kita sebagai anak Tuhan, sehingga kita berjalan di luar jalur kebenaran firman Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua apapun yang kita alami, tetaplah hidup dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui kesempatan yang indah pada hari ini, kami naikkan syukur kepadamu karena kami menerima kesempatan yang indah di mana kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu melalui renungan ini, agar firman yang disampaikan adalah firman yang mendewasakan kerohanian kami dan membawa kami terus makin bertumbuh di dalam Engkau. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami dan siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema jangan bersungut-sungut. Firman Tuhan terdapat dalam Filipi 2 ayat 14. Demikian firman-Nya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dalam menjalani hidup entah itu sebagai anak Tuhan maupun bukan anak Tuhan, dipastikan akan menghadapi gelombang-gelombang kehidupan. Sebab kehidupan yang kita jalani tidak akan selamanya ada dalam kebahagiaan, tidak selamanya mengalami kelimpahan berkat, dan tidak selamanya mengalami kedamaian. Pendengar, berkaitan dengan perasaan, apakah kita termasuk orang yang mudah kesal atau emosi di saat sedang stres yang disebabkan permasalahan? Mungkin dengan pekerjaan, keluarga, yaitu suami, istri, dan anak-anak, teman-teman, dan lainnya. Orang akan mudah emosi dalam keadaan yang penuh permasalahan atau fisiknya mengalami kelelahan. Ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita pun akan mudah kecewa, mengeluh, bahkan mengumpat karena emosi. Bila hidup kita dipenuhi dengan emosi, perasaan kecewa, dan penuh dengan keluhan, ini sangat berdampak sekali dalam kelangsungan hidup alias umur. Karena dampak dari ini dapat menyebabkan terkena stroke, darah tinggi, atau serangan jantung, dan berbagai penyakit lainnya yang akan timbul berawal dari emosi dan hal lain yang mengganggu pikiran. Pendengar, perasaan tidak puas, kecewa, mudah mengeluh dapat ditandai dari kehidupan sehari-hari, yaitu hidupnya gampang untuk bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah kata yang dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan sifat manusia yang begitu mudahnya merasa kesal ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Sedikit saja mengalami kesusahan sudah mengeluh dan mengomel tanpa henti dikala mengalami ketidakpuasan. Padahal sifat seperti ini tidaklah disukai Tuhan atau hal yang paling tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan benci sungut-sungut. Dalam Bilangan 11 ayat 1 mengatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalahlah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahannya. Pendengar, ayat ini menunjukkan dengan jelas bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut dan Tuhan murka lalu menghanguskan perkemahan mereka. Dan kita pun semua tahu bahwa bangsa Israel dengan susah payah keluar dari Mesir akhirnya hanya berputar-putar di tengah padang gurun hingga mati dan harus memakan waktu yang cukup lama untuk masuk ke tanah perjanjian gara-gara kebiasaan bersungut-sungut dan Musalah yang sering menanggung akibatnya. Pendengar yang terkasih, dari kisah bangsa Israel ini kita bisa melihat penyebab orang bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan ketika mendapat masalah dalam hidup, ketika merasa mendapat perlakuan tidak baik, juga ketika ditimpa beban berat. Inilah yang seringkali menjadi penyebab kita bersungut-sungut. Pendengar, dalam ayat pembukaan renungan, Paulus menyampaikan kesaksian dan sekaligus nasihat kepada jemaat Filipi. Paulus menyaksikan tentang pribadinya yang mengalami penderitaan dan siksaan. Bahkan saat menulis surat, ia berada di dalam penjara sedang menanti hukuman mati.
Pendengar, semua yang Paulus alami bukan karena ia melakukan kesalahan, tetapi karena mewartakan Injil keselamatan. Penderitaan dan masalah yang dialami Paulus tidak main-main beratnya. Namun, lihatlah, ia tidak bersungut-sungut sama sekali. Bahkan Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang sifat buruk yang dilakukan bangsa Israel dengan bersungut-sungutnya. Kiranya hal ini juga menjadi peringatan bagi kita. Tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, memang untuk hidup bertumbuh di bawah otoritas Tuhan bukan berarti hidup akan mengalami kehidupan yang tidak mengalami gelombang, yaitu dengan tenang, aman, dan nyaman. Melainkan terkadang masalah akan terus datang menghampiri. Walau demikian, hendaknya kita tetap mengucap syukur dan jangan bersungut-sungut, karena sifat bersungut-sungut mampu merampas sukacita yang berasal dari Tuhan. Itu adalah sebuah sifat yang sama sekali tidak produktif dan hanya akan menambah masalah bagi diri kita saja. Dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi, untuk hidup bertumbuh di bawah otoritas Tuhan, hendaknya hidup kita jangan bersungut-sungut. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Firman-Mu sungguh memberkati kehidupan kami, di mana kami diajar, kami dibawa untuk menjalani hidup apapun yang sedang kami alami, apapun yang Tuhan sedang proses dalam kehidupan kami. Hendaknya kami jangan mengucapkan kata-kata pengeluhan atau bersungut-sungut, apalagi kami marah terhadap Engkau. Karena permasalahan, mungkin doa kami yang belum dijawab. Tuhan, biarlah kami tetap memiliki kesabaran dan kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong, pasti akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk pribadi kami, kerohanian kami, hati kami, pikiran kami tetap melekat dengan Engkau, agar apa yang Kau sampaikan melalui firman Tuhan menjadi bagian dan menggenapi seluruh kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.